Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Padilla dengan NIM G1D1212211. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnamasari, NIM G1D1212227. Radikalisme itu sudah sampai tahap lampu merah, sehingga kita perlu warning dan perlu pencegahan. Menurut kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sepatutnya menelusuri rekam jejak aparat masing-masing, tujuan agar tidak terkontaminasi paham radikalisme. Salah satu cara lanjut melalui rekam jejak digital. Dari jejak digital itu, orang bisa tahu bagaimana orang itu mendukung radikalisme atau tidak. Dia menambahkan anggota DPR, TNI, dan Polri, serta lembaga strategis pun berkewajiban melakukan pencegahan radikalisme. Ditegaskan seleksi ketat perlu dilakukan dan tidak bergantung pada sumpah dan janji semata. Akan tetapi, dia menyatakan hal terpenting lainnya, yakni penegakan hukum. Kalau hukum itu berlaku untuk semuanya, maka ujar kebencian, intoleransi itu tidak bertumbuh berkembang. Dengan sendirinya radikalisme itu teratasi. Sumber dari segala hukum dan Pancasila. Pancasila harus menjadi pedoman hidup bagi semua warga negara, tegasnya. Sementara itu, anggota MPR dari fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan sangat berbahaya jika para penganut paham radikalisme mendapat kursi strategis atau sebagai pengambil kebijakan. Landasan ideologi bangsa adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intelijen perlu melakukan pengawasan dan tindak dari awal. Dia menuturkan setiap anggota DPR telah melakukan seleksi ketat. Diungkapkan sebelum dilantik, para anggota DPR juga diwajibkan mengikuti pendidikan di Lembaga Kesehatan Nasional. Untuk menjadi calon anggota legislatif, kemudian terpilih sebagai anggota DPR itu seleksinya sangat ketat, ucap Aziz. Menyatakan DPR juga selalu berkoordinasi dengan bahan intelijen negara dan Polri terkait upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme. Menurut pemuda, pemegang peranan penting dalam mengatasi Untuk menjadi calon anggota legislatif, lalu kemudian terpilih sebagai anggota DPR itu seleksinya sangat ketat, ucap Wakil Ketua DPR tersebut. Aziz menyatakan DPR juga selalu berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri terkait upaya mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi BIN, karena regulasi hukum itu berkembang dan bertumbuh, sehingga dilakukan perubahan-perubahan jika dipandang perlu, katanya. Menurut pemuda, memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan radikalisme, karena sasaran atau target radikalisme adalah anak muda. Maka yang mesti berperan banyak dalam mencegahnya pun diharapkan dari para pemuda, ungkap mantan Ketua Komisi 3 DPR tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN dan RB, Tadjahkumolo, menegaskan tidak ada ruang bagi radikalisme di tubuh aparatur sipil negara. Dia menjelaskan apabila ditemukan ASN terpapar radikalisme, maka sanksi tegas berupa non-job hingga pemecatan telah menanti kalau ASN sudah terpapar radikalisme dan terorisme. Maka jangan harap bisa naik jabatan, pecat saja. Ada ASN yang dipecat, ada turun jabatan hingga non-job. Jujur saja, saya menjabat Menteri PAN dan RB itu setiap bulan harus taken dengan Badan Kepegawaian Negara BKN.
lantaran sebanyak 70-an ASN kena sanksi akibat terpapar terorisme, ungkapnya. Mantan Menteri Dalam Negeri itu menyatakan secara ideologi paham radikalisme sangat bertolak belakang dengan murah kebinekaan Indonesia. Tantangan terbesar saat ini adalah masuknya haluan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat yang memecah dan merungut keutuhan NKRI, bahkan hendak mengganti ideologi negara. Ini menjadi poin penting dan tidak bisa dibiarkan, katanya. BS atau ER.